Sahabat Insania, baru opening aja udah ngomongin tentang kesehatan. Kira-kira ada apa nih? Ya benar, tebakan Anda kali ini BPJS Kesehatan kembali hadir menyapa Anda di Indonesia. Nah, ada Ibu Dokter Diane Rekaunang, ini selaku Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Gorontalo. Karena beliau sudah hadir di sini, sudah duduk manis di depan saya. Ya udah, saya mau menyapa terlebih dahulu. Selamat siang Ibu. Iya, Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Senang sekali rasanya kita bisa berjumpa kembali lagi ya Ibu ya, menyapa sahabat Insania. Dan tentunya banyak yang bakal kita bahas di siang hari ini. Kira-kira ada kabar atau berita apa ini Bu yang akan kita perbincangkan hari ini? Ya, untuk kesempatan berbahagia ini kita hari ini tentang screening riwayat kesehatan. Salah satu bagian dari promotif preventif yang ada di program Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan. Nanti kita akan kupas bersama, jadi stay tune dan Sobat Insania harus menyimak benar-benar. Iya, luar biasa, kayaknya kita gantiin aja hostnya ya. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Baik, jadi Sobat Insania, BPJS Kesehatan kini semakin dekat dengan masyarakat. Sejak awal dirilisnya aplikasi mobile JKN hingga sekarang ini telah banyak nih melakukan perubahan yang cukup signifikan dan membawa dampak positif kepada pelayanan publik. Nah, dengan aplikasi mobile JKN, masyarakat yang sudah menjadi peserta JKN ini bisa menikmati berbagai fitur penting, terutama nih yang berkaitan dengan administrasi BPJS Kesehatan, sehingga prosesnya menjadi lebih mudah dan juga praktis. Salah satunya nih kemudahan screening riwayat kesehatan lewat aplikasi mobile JKN. Kemarin nih Bu ya, kita sudah perkenalan dengan mobile JKN. Ada beberapa fiturnya juga ya. Sudah sempat dibahas. Nah, yang sekarang screening kesehatan ini juga masuk dalam satu fiturnya. Maksudnya seperti apa sih fungsi atau manfaat yang masyarakat bisa dapatkan juga dengan fitur ini Ibu? Ya, terima kasih banyak ya untuk diketahui bersama bahwa screening riwayat kesehatan ini sebagai screening atau deteksi awal penyakit yang mungkin pada saat ini kita rasa kita tidak sakit itu atau kita tidak tahu. Kadang-kadang sudah parah baru kita tahu, nanti sudah rawat inap baru kita atau mungkin nanti kalau sudah tidak beraktivitas secara rutin atau biasanya orang bilang sudah pensiun baru kedapatan ada sakitnya. Jadi dengan screening ini kita bisa deteksi awal khusus untuk penyakit katastropik yang memang butuh deteksi sejak dini, lebih cepat lebih bagus supaya bisa dideteksi, bahkan bisa dijaga jangan sampai parah atau ada muncul komplikasi. Jadi penyakit katastropik itu adalah penyakit yang mengancam nyawa, berbiaya besar, biaya pelayanan kesehatan atau pengobatannya biayanya besar, dan juga dalam waktu yang lama bahkan mungkin seumur hidup. Jadi mendeteksi penyakit katastropik ini salah satunya langkahnya butuh dukungan pengisian screening riwayat kesehatan. Caranya bisa datang ke puskesmas atau klinik atau dokter praktek yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Pada saat menunjukkan identitas, nanti lewat aplikasi yang ada di sana bisa mengisi beberapa pertanyaan. Jadi hanya menjawab pertanyaan saja, diklik-klik. Nanti pada saat simpan akan muncul kesimpulannya. Apabila memang ternyata, tapi mudah-mudahan insya Allah tidak ya. Kalau sekiranya ada risiko tinggi hipertensi, diabetes mellitus, jantung dan ginjal, maka dari FKTP akan merekomendasikan atau memberikan surat rujukan pemeriksaan lanjut ke rumah sakit. Jadi harapannya lebih cepat lebih bagus, dan juga bisa diobati lebih cepat. Untuk mencegah jangan sampai muncul komplikasi atau tambah parah. Jadi selain datang ke FKTP, tidak harus datang ke FKTP. Yang tadi Ibu sudah duluan sampaikan mengenai mobile JKN. Jadi semua ada dalam genggaman, mudah, cepat, dan tidak ada diskriminasi. Nggak perlu repot-repot lagi. Tidak ada diskriminasi atau setara. Jadi buka mobile JKN, ada menu screening riwayat kesehatan di situ. Jadi diberikan kesempatan 1 kali 1 tahun. Jadi kalau misalnya kita mengisi tahun lalu tanggal 1 Juni, silahkan coba lagi mengisi lagi setiap tahun
tanggal 1 Juni lagi sudah bisa mengisi screening dan tidak ada biaya apapun, itu gratis sekaligus maksudnya tidak ribet dan bisa kapan saja di mana saja. Iya, betul. Selain itu juga bisa lewat kalau misalnya ada bertemu dengan peserta atau pegawai pada saat ada di loket kantor BPJS Kesehatan pun bisa nanti dipandu untuk pengisian screening riwayat kesehatan. Iya, karena biasa kan ada, walaupun zaman udah canggih seperti ini, ada beberapa masyarakat yang belum pintar mengoperasikan handphonenya. Bahkan itu malah lebih cucunya yang pintar gitu ya. Cucunya lebih cepat. Iya, cepat tanggap ya. Baik, nah ini screening kesehatan di mobile JKN meliputi apa saja sih Bu? Resikonya gitu, resiko penyakit apa saja yang bisa dideteksi? Yang bisa dideteksi yang tadi hipertensi, hipertensi, diabetes mellitus, jantung dan ginjal. Jadi nanti ada pengelompokan resiko, jadi resiko rendah, sedang dan resiko tinggi atau berat. Jadi kalau memang kita resiko rendah berarti kita mungkin hanya perlu konsultasi atau bertemu dengan dokter di FKTP tempat kita terdaftar. Kalau tidak ada keluhan, karena di situ akan ditanyakan di pertanyaan yang dalam screening tersebut mengenai hal-hal yang dirasakan, dialami atau dilakukan atau ada riwayat genetik dalam keluarga. Maka screening itu tidak boleh diwakilkan, harus diisi sendiri. Jadi kan itu juga nanti apapun hasilnya itu adalah data pribadi. Ya, memang real itu. Real, iya. Jadi harapannya semua masyarakat peserta JKN dapat peduli kesehatannya lewat supaya kalau saya sibuk, saya tidak punya waktu, atau betul, saya sehat-sehat saja. Bahkan ada yang karena saking takutnya mengetahui penyakitnya itu dia nggak mau periksa loh. Jadi sekarang kalau dari rumah pun lewat buka mobile JKN di handphone bisa isi. Cuma butuh waktu 2 menit. Saya dan aplikasi yang tahu. Iya. Tinggal pilihan ada di masing-masing. Kita mau berobat lanjut, kita mau rutin memeriksa itu demi kesehatan diri juga ya. Sebelum muncul komplikasi dan tambah parah. Tapi syukur alhamdulillah, mudah-mudahan enggak ada. Enggak, semuanya resiko rendah, tidak ada beresiko keempat diagnosa yang tadi disebutkan. Iya, amin ya rabbal alamin. Nah, ini kira-kira apakah ada batasan usia Ibu untuk melakukan screening kesehatan? Oh ya, untuk screening kesehatan ini disarankan untuk yang 15 tahun ke atas. Ya, jadi kalau untuk balita tentunya atau anak-anak belum ya. Karena mungkin pola penyakitnya masih beda untuk penyakit katastropik. Jadi 15 tahun ke atas disilahkan dan 1 tahun sekali. Jadi harapannya bisa rutin karena nggak tahu mungkin status kesehatan kita tahun lalu dengan sekarang sudah kan berubah. Nggak sama ya. Seperti itu. Iya, baik. Mau nanya dong Ibu ya. Ini satu device itu kan ada di mobile JKN, ada juga anggota keluarga lain yang jadi peserta. Nah, itu semua itu bisa ikut screening kesehatan juga atau cuman bisa untuk screening satu orang untuk satu device saja? Oh ya, terima kasih sudah diingatkan. Jadi lewat satu akun mobile JKN nanti akan muncul dengan anggota keluarganya. Jadi kalau saya dengan misalnya suami atau anak atau ada anggota yang muncul dalam satu aplikasi, itu bisa juga mengisi lewat device yang sama. Jadi kalau memang sudah pernah mengisi lewat metode yang lain bukan dengan mobile JKN, mungkin pada saat datang ke fasilitas kesehatan akan diberitahu Anda sudah melakukan pengisian screening riwayat kesehatan tanggal berapa dengan hasilnya ini. Jadi kalau memang belum akan kelihatan atau ketahuan lewat aplikasi mobile JKN bisa. Jadi satu akun mobile JKN kalau memang sudah terdaftar dengan anggota keluarga akan muncul dengan anggota keluarga. Cuman syaratnya 15 tahun ke atas. Berarti 15 ke bawah belum bisa ya. Jadi berarti di setiap peserta itu terdaftar bisa cek ya Ibu ya. Dengan anggota keluarga. Iya, saya kira yang tadi satu akun di handphone itu cuma berlaku untuk satu orang ya. Ternyata anggota keluarga yang terdaftar juga itu bisa ya Bu untuk screening kesehatan. Masya Allah, jadi ini pintar-pintar ya. Jadi kalau yang mendengarkan informasi kita saat ini luar biasa sekali. Anda mendapatkan informasi yang nggak ada di tempat lain ya. Jadi kalau orang mikirnya itu ngapain sih denger talk show kayak gitu. Nah, ini banyak sekali manfaatnya sahabat Insania. Dan ini cara masuk atau menggunakannya itu seperti apa Ibu atau bagaimana? Iya,
Kalau buat sobat insania sekalian di rumah atau yang lagi dalam perjalanan atau mungkin yang sambil-sambil di tempat kerja, silakan buka atau download dan daftar mobile JKN. Kemudian ada menu screening riwayat kesehatan. Nanti langsung akan muncul identitas atau data nama dan nomor kartu Indonesia Sehatnya. Akan pilih apa yang kita isi itu atau nama kita sendiri iya, atau anggota keluarga. Ya? Akan muncul beberapa nama anggota keluarga. Kalau saya dengan anak akan muncul, karena belum 15 tahun dia akan beritahu Anda belum 15 belum berusia cukup untuk mengisi. Nah, kalau seperti saya sudah mengisi akan diberitahukan bahwa screening selanjutnya dapat dilakukan tanggal 1 Januari 2025. Karena saya karena udah ya kan? Ya, 1 Januari 2024. Jadi setiap 12 bulan disarankan, atau saya bukan bilang wajib tapi sangat diharapkan untuk mengisi, karena bukan untuk kami, untuk siapa, untuk diri sendiri. Kita mengetahui lebih dulu status kesehatan kita lewat screening riwayat kesehatan. Karena yang sayang diri kita ya kita sendiri ya Bu ya, bukan orang lain. Orang lain mah masa bodoh itu. Iya. Dan ini dirahasiakan, data pribadi ini rahasia hanya bisa dilihat oleh pribadi, tidak dilihat oleh orang lain. Jadi sahabat insania yang punya banyak penyakit udah cek aja. Karena biasa kan kalau seperti ada penyakit-penyakit, kayak ada teman saya nih Bu ya, karena dia memang udah tahu setiap ada yang memang makanan yang nggak bisa dimakan gitu. Setiap dia habis makan itu pasti dia ngerasain sesuatu yang memang nggak bisa ditahan, tapi ngeyelnya tuh nggak mau periksa, terus makan. Terus saya bilangnya gini, apa salahnya sih kamu periksa aja gitu. Tapi katanya jangan sampai aku tahu penyakit aku gitu. Nah ini malah lebih parah, kita mau merubah mindsetnya itu seperti apa sebenarnya. Jadi mungkin lewat edukasi dan pemberian informasi ya, karena memang ada yang mungkin dari tingkat pengetahuan juga ya. Jadi semakin cepat kita mengetahui penyakit kita atau ada resiko, maka resiko itu dapat kita mitigasi atau kita cegah, kita kendalikan resiko itu. Kalau memang tidak ada penyakit atau tidak terdeteksi, ya syukur ya. Tapi kalau memang ada, secepat mungkin kita cari tahu, bukan kita menghindari. Nanti seperti kan penyakit jantung, kalau serangan tiba-tiba, ya kan kemarin sudah dibilang ya screening, sekarang baru tahu sekarang. Dan biasanya kalau penyakit katastropik itu mengancam nyawa, berbiaya besar, dan pengobatannya lama, bahkan seumur hidup. Iya, karena itu udah terlanjur itu ya, parah penyakitnya. Iya, makanya saya juga sering bilang ke dia, kalau bukan sekarang kapan lagi gitu ya, udah berobat aja. Baik dari pola makan. Nah itu nggak ada puasa-puasanya itu Ibu. Tidak ada. Susah juga saya kasih tahu. Katanya kalau sakit nanti minum obat. Kamu minum obat tapi nggak tahu itu kamu penyakitnya sebenarnya apa gitu. Tapi udahlah. Maksudnya dia nggak sayang diri dia, tapi sayang ngelihatnya, aduh kok nyesek banget gitu ya. Sekalian juga bagi peserta JKN sekalian, sobat insania bisa mengetahui kan, kalau dapat mobile JKN kita tahu kita terdaftarnya di mana. Iya betul. Kita tahu kita harus berobat atau konsultasi kemana. Di mobile JKN kan ada konsultasi online, jadi tidak harus datang ke tempat prakteknya atau ke puskesmas, lewat mobile mungkin JKN. Mungkin dia takut atau malah tuh gimana gitu kan ya. Dirahasiakan datanya, hanya yang bersangkutan pribadi kita sendiri, ataupun pada saat kita konsultasi dengan dokter, kita langsung dengan dokter. Bisa tatap muka datang langsung, bisa lewat mobile JKN kita konsultasinya, tidak harus datang ke tempat di vaskesnya. Itu sebenarnya solusi untuk orang-orang yang kayaknya malu untuk datang ke fasilitas kesehatan ya. Mungkin bukan malu tapi sibuk, masih ada hal yang lain mungkin yang dirasa lebih prioritas. Iya, karena contohnya memang nggak bisa jauh-jauh, di deket saya tuh ada yang seperti itu. Udah diingetin malah ngeyel, ya udahlah. Satu moto dia Ibu, mati ya mati gitu katanya. Ada di tangan Tuhan ya. Iya, katanya takdirnya udah ditentukan. Ada susah juga ya kalau emang kita mau, maksudnya kita pengennya yang terbaik tapi terkadang apa yang kita pengenkan itu belum tentu terbaik buat orang lain kan. Iya. Jadi ya udah berdoa aja. Iya. Baik, biar makin seru kayaknya kita harus ajak juga nih sahabat insania untuk berinteraksi. Bisa juga di line telepon atau WhatsApp di 0811136979. Jadi silakan yang mau tanya-tanya seputaran pembahasan kita di siang hari ini. Kita jeda sejenak, Indonesia bersama BPJS Kesehatan akan kembali lagi untuk Anda. Kami akan kembali untuk Anda setelah pesan-pesan berikut ini.
masih mengikuti Radio Talk bersama BPJS Kantor Cabang Gorontalo. Sama BPJS Kesehatan Kantor Cabang Gorontalo. Baik, sahabat Insania masih bersama BPJS Kesehatan. Kemudahan screening riwayat kesehatan lewat aplikasi EPCKN. Tadi pas break Ibu, ini ada teman saya, Pak Aldi di Limboto Barat. Ini beliau nanya tadi di WhatsApp, dia udah nyoba screening kesehatan di bulan Mei 2024, terus muncul hasil dan tertulis screening selanjutnya hanya dapat dia lakukan mulai 1 Januari 2025. Emang ada jarak begitu ya Bu untuk setiap melakukan screening kesehatan? Iya. Kira-kira berapa lamakah jarak waktunya dan mengapa ada rentan waktu begitu katanya? Iya. Memang ada jaraknya, penentuannya ada 1 tahun 1 kali. Karena memang status kesehatan kan ini screening. Kalau memang di luar dari screening ingin melakukan pemeriksaan, memang ada keluhan, dirasa ada ketidaknyamanan atau sakit, ya langsung ke fasilitas kesehatan. Tapi ini pada saat sebelum kita ada keluhan, sebelum merasa sakit, ya kita memeriksakan. Kalau sudah parah atau apa, sudah tidak berguna lagi screening ini. Screening ini khusus bagi yang merasa sehat atau tidak ada keluhan, atau yang saat ini masih merasa bugar, masih muda. Maksudnya dideteksi lewat screening ini. Jadi memang 1 tahun 1 kali memang. Kenapa 1 tahun 1 kali? Kalau memang lebih cepat dari itu bisa langsung datang ke fasilitas kesehatan, ketemu dengan dokternya. Nah tadi lewat mobile JKN juga ada pilihan untuk pelayanan tidak tatap muka atau tidak langsung. Ada konsultasi lewat mobile JKN. Jadi buat Pak Aldi di Limboto memang 1 tahun 1 kali Pak, dan harapannya tidak hanya Pak Aldi, bisa juga dengan anggota keluarga atau dengan kenalan semuanya diajak untuk download mobile JKN sekaligus sama-sama mengisi screening riwayat kesehatan karena sakit tidak tahu kapan. Iya, betul. Iya, ada lagi nih Bu yang nanya, Ajril Diandalas, untuk screening kesehatan itu bisa untuk setiap orang yang terdaftar di BPJS Kesehatan dan harus daftar di mobile JKN atau bisa diakses lewat layanan lainnya Bu? Dan kalau misalnya juga nih sedang dalam program rehab, apakah tetap bisa menggunakannya atau gimana? Oh ya, keren sekali pertanyaannya. Yang pertama, screening riwayat kesehatan untuk semua peserta JKN yang terdaftar. Kemudian kalau menggunakan mobile JKN yang sementara program rehab, asalkan dia sudah sementara sudah mendownload dan berhasil daftar, ya dalam program rehab dia masih bisa untuk mengisi. Kemudian tidak dibatasi oleh hanya yang sekelompok lain, jadi semua peserta JKN, tapi yang di atas 15 tahun. Misalnya di atas 15 tahun sampai seterusnya. 1 tahun 1 kali. Jadi yang penting Bapak, Ibu semua, Sobat Insania semua sudah mendownload registrasi atau daftar mobile JKN. Nanti jangan lupa ada menu di bagian bawah namanya screening riwayat kesehatan, samping kiri. Ada 3 baris katanya. Tinggal dipencet, nanti tinggal pilih nama. Bisa akan muncul dengan anggota keluarga, siapa yang akan mengisi. Satu device bisa dengan semua anggota keluarga. Iya, baik. Nah ini setelah kita mengetahui nih Bu ya hasil dari screening kesehatan kita, mungkin banyak juga yang bertanya langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan begitu? Iya, kalau memang kita merasa ada ketidaknyamanan atau ada keluhan sakit, tapi dari hasil screening dinyatakan resiko rendah, hipertensi, diabetes mellitus, jantung dan ginjal, tapi kita merasa kurang puas nih. Saya perasaan kayaknya ada rasa-rasa tertentu, tapi kenapa di sini tidak beresiko? Masih ada yang mengganjal. Ya silakan ke fasilitas kesehatan tempat terdaftar. Jadi mungkin di puskesmas atau di dokter praktek perorangan, TPMD, ataupun mungkin ke klinik Pratama yang dimana kita terdaftar, langsung mengkonsul atau bahkan menunjukkan, dok saya ini dari screening dapat hasil atau nilai seperti ini dok, nanti boleh saya koordinasi, pasti akan dilayani. Kalaupun tidak ya bisa lewat pelayanan atau konsultasi dengan dokter di mobile JKN. Kalau tadi ditanya kalau selain mobile JKN bisa juga dengan apa? Bisa datang ke fasilitas kesehatan. Jadi misalnya saya punya handphone tapi belum ada mobile JKN atau saya belum mengisi lewat mobile JKN, bisa di puskesmas, tempat praktek mandiri dokter dengan klinik Pratama yang kerjasama, bisa saya mau isi screening riwayat kesehatan. Karena sebenarnya semua yang berobat ke FKTP itu
tampilan awalnya adalah isi screening dulu. Hanya saja seringkali masyarakat atau pasien yang datang ke Vaskes disuruh skip. Jangan dulu, saya mau ke dokter dulu. Padahal paling bagus kalau pas datang isi screening dulu. Tapi karena mungkin buru-buru atau ada kepentingan yang lain, sehingga di skip screening riwayat kesehatan di Vaskes yang ada di tampilan aplikasi. Jadi selain mobile JKN, bisa juga dengan ada scan kode QR, sebenarnya ada poster-poster yang kita sudah tempelkan, kita sebarkan ke semua fasilitas kesehatan pun di kantor-kantor instansi. Judulnya Cuk, cek kesehatan mandiri. Ada scan kode QR-nya, kita scan lewat handphone, dia langsung dikonekkan dengan link screening riwayat kesehatan. Jadi cukup mudah, bisa di mana saja, semuanya ada dalam genggaman. Harapannya bisa memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan setara untuk semua peserta JKN. Iya, jadi istilahnya sangat membantu sekali Ibu ya. Jadi kita juga jadi bisa lebih memiliki kesadaran ya untuk menjaga kesehatan kita. Terus jadi tahu juga nih sebenarnya kita beresiko kena penyakit apa gitu dan apa yang harus kita lakukan. Jadi penyakit itu harus disembuhin, bukan ditutupin ya. Bukan dihindari atau Karena itu kalau kita tutupin atau kita nggak terlalu ya udah masa bodoh lah ya dengan kesehatan kita, itu bukan membaik, malah memperburuk keadaan kita. Jadi itu yang memang harus ada kesadaran diri sebenarnya. Baik Ibu, sayang sekali ya, masih pengen ngobrol-ngobrol lebih lama lagi, namun kita juga dibatasi oleh waktu Ibu. Terakhir Ibu ya, ini pesannya untuk sahabat Insania yang lagi dengerin kita kali ini. Seperti apa Ibu? Baik, terima kasih Sobat Insania sekalian. Dari kami BPJS Kesehatan Kantor Cabang Gorontalo ingin sekali lagi mengingatkan, ayo kita bersama download mobile JKN di handphone masing-masing dan daftar dengan menggunakan NIK. Kemudian setelah itu jangan lupa kita memiliki kesadaran diri, kita diajak untuk mengisi screening riwayat kesehatan sebagai deteksi awal atau deteksi dini untuk kemungkinan atau potensi resiko penyakit yang ada di diri kita. Kalau memang tidak ada, syukur alhamdulillah kita masih bisa beraktivitas normal dan melanjutkan. Tapi kalau memang dirasa ada yang kurang nyaman atau ada penyakit, nanti akan bisa berkonsultasi juga dengan dokter di mana tempat kita terdaftar. Sekiranya hasil dari pemeriksaan screening itu ternyata beresiko penyakit hipertensi, DM, ginjal, dan jantung, nanti akan diarahkan oleh dokter FKTP tempat kita terdaftar untuk periksa lanjut pemeriksaan lebih lengkap di rumah sakit. Jadi jangan khawatir kalau misalnya, jangan dihindari screening riwayat kesehatan ini. Bahkan kalau boleh kita sama-sama saling mengajak untuk isi screening riwayat kesehatan. Bisa pakai handphone, bisa lewat fasilitas kesehatan atau ke link BPJS Kesehatan. Ada www.bpjs-kesehatan.co.id. Nanti ada pilihan di menu link website BPJS Kesehatan, screening riwayat kesehatan. Hanya cukup input nomor kartu ataupun NIK. Jadi bisa di mana saja, semuanya dalam genggaman. Iya, luar biasa. Pokoknya Sobat Insania jangan lupa ya untuk download aplikasi mobile JKN ya, karena memang seperti dari penjelasan beliau, banyak sekali kemudahan yang bisa Anda dapatkan di sana, dan tentunya ini bisa semakin memaksimalkan layanan BPJS Kesehatan yang Anda gunakan tentunya. Terima kasih Ibu Diane, sehat selalu dan semoga kita bisa berjumpa lagi ya Ibu ya. Ini 1 jam nih kayaknya memang nggak pas banget ya. Nggak cukup. Saya masih nunggu yang bertanya-bertanya. Iya, Masya Allah sekali. Tapi insya Allah kita next time bisa ngobrol lagi Ibu ya. Amin, iya. Saya masih pengen bersama. Nggak mau pisah saya. Nomor telepon kan sudah ada ya. Oh Masya Allah, iya Ibu ya. Terima kasih, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Jangan bosan-bosan untuk mampir ke Tidak sini bosan ya. Karena waktunya memang yang kurang. Iya, nah itu dia. Masya Allah, Pak Umar besok-besok nambah lagi waktunya bisa ya. Ya karena memang kita didengarkan di seluruh Indonesia, banyak banget yang lagi dengerin melalui via streaming. Ini mungkin mereka pengen bertanya tapi udah ada perwakilannya begitu. Jadi ya udah, semoga informasi dari narasumber hebat kita di siang hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya, dan selamat melanjutkan kembali aktivitas. Sehat selalu Ibu. Sehat selalu, amin. Iya. Amin ya rabbal alamin. Nah sahabat Insania, tetaplah bersama kami di 97,9 FM Radio Network, Radio Pilkada 2024, menginspirasi Indonesia.